Pak, baik dimulai aja Pak daripada nanti sampai daripada malam. aku keluar ngantuk Nggih. Ya, Bu. Ibu keluar aja enak. Apa putunya sudah istirahat, Bu? Oh, enggak ada, lagi belum datang. Oh, iya toh. Makanya, oh, sudah berangkat lagi. Iya, makanya ini udah pegang selimut. Iya, sambil nyetil TV, Bu, nggak apa-apa. Iya, iya. Enggak. Buyut mana ini, Buyut? Buyut nggak ada Buyut ini. Oh iya, kok tumben ini Bu Iyut? Oh, malam minggu Bu Iyut lagi menyonyok. Oh, punya ini. Malam Senin. Oh iya, malam Senin nih. Lali sampai. Besok Singarai besok libur. Iya, gara-gara ada yang sharing besok libur tuh. Soalnya besok libur. Malam minggu. Alhamdulillah. Jadinya tak pikir minggu lagi. Tapi saya masih bimbingkan ada mahasiswa presentasi masih ternyata. Pak Agus. Iya, masih presentasi. Ya baik, kita mulai aja sambil menunggu Bu Dina, Bu Diana dan Pak Yunus atau yang Boga sudah ada yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di puasa kedua bagi yang melaksanakan kedua, tapi kalau yang ikuti pemerintah ini puasa pertama. Mudah-mudahan di malam hari ini bukannya semakin sehat, harinya juga semakin sehat, dan kita menyambut puasa dengan semakin sehat. Bapak Ibu yang saya hormati serta mahasiswa panitia inti gelar cipta karya kemarin sudah berjalan 3 sesi kalau gak keliru, 4 sesi dengan sore kegiatan presentasi EO yang sebelumnya itu dimulai hari Sabtu minggu yang lalu, Senin atau Selasa saya lupa. Kemudian dilanjutkan yang hari kemarin itu mulai pagi sampai sore sampai malam. Ada 4 EO yang sudah presentasi. Nah hari ini kita mencoba meresume sekaligus kita dari hasil resume itu kita tentukan dari saran-saran Bapak Ibu, Ibu-Ibu semua dan juga mahasiswa tentang EO mana yang harus menjadi partner kita. Tapi yang jelas saya bersyukur EO yang kemarin itu betul-betul menyiapkan diri untuk presentasi tentang kapasitas dan kualitas dalam pengalaman menjadi seorang menjadi sebuah tim EO. Maka saudara, saya nanti kembalikan ke Mbak Serena yang selaku panitia. Maaf Pak Agus, suaranya Pak Agus kok kresek gitu apa ya? Apa aku tok ya? Kedeketan mic-nya Pak Agus. Atau mungkin nggak pakai itu, nggak usah pakai anu. Halo. Hai. Nah ini malah lebih jelas. Lebih renyah gitu Pak Agus. Renyah. Malam ini lebih jelas tuh nyanyinya. Terakhir bagi kita. Terus nyanyi jadinya Bu Ati. Salah kita ini. Tadi memang kerasa gitu tapi kira aku tok. Tes suara. Suara bagus. Saya lanjutkan, jadi Mbak Serena nanti meresume, mengingatkan kembali tentang EO, minimal nama-nama EO-nya dan tawarannya, terutama yang mungkin sudah memberikan referensi keuangannya atau layanan apa yang sudah disampaikan untuk partner kita. Baik, kami
Persilahkan Mbak Serena mungkin. Baik Bapak, terima kasih. Barusan bergabung juga Kak Hani. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya terlambat join. Barusan sampai rumah soalnya. Ya, jobnya rame nih. Alhamdulillah. Iya Pak. Ya, baik silahkan Mbak Serina atau Mbak Ya, Ani. Hani boleh tolong dipresentasikan lagi hasil dari kemarin yang EOB Black and White. Oke, baik. Sebentar saya bacakan ulang. Dari EO Black and White itu rangkuman dari teman-teman juga. Untuk total keseluruhan biaya dari pihak EO itu 58.500.000. Belum termasuk venue dalam acara. Lalu untuk konsep dari EO sendiri, sebelum penampilan akan ada pertunjukan khas daerah setiap perwakilan kelompok. Contohnya kelompok Bali sebelumnya itu nanti ada seperti tarian kecak, seperti itu. Contoh akulasi waktu, misalkan pagi hari rias akan melakukan proses rias dan boga menata makanan di sela waktu tersebut. Dan di sela-sela waktu tersebut dapat diisi juga oleh hiburan dari pihak sponsor. Untuk meja plating boga diperkirakan akan mengelilingi daerah panggung agar lebih menonjol dan dilihat oleh banyak orang. Pagelaran kurang lebih akan dilaksanakan setelah maghrib. Setiap model nanti akan dilatih oleh koreografer atau art direction. Panggung yang ditawarkan oleh EO Black and White adalah panggung bentuk T, dan kemarin sempat EO dari Black and White juga menawarkan agensi model, dan itu akan dihitungkan kembali jika menggunakan dari agensi model Black and White itu untuk keperluan 3 kali temu, fitting 1 kali, gladi bersih itu foto katalog, sama hari H. Seperti itu kalau untuk dari Black and White Bapak dan Ibu dosen. Mbak Hani, kalau yang Selanjutnya dari yang kedua. Black and White yang 50 juta itu apa berarti kan tidak termasuk model ya? Tapi apa sudah Iya, termasuk venue sama perintilan show itu kayak misalnya panggung dan teman-temannya? Black and White itu kemarin saya sempat share ke Bapak Ibu dosen untuk anggarannya. Beliau juga sempat nge-share ke saya juga untuk yang sama modelnya. Sebentar. Yang 50 juta itu venue sama show-nya ya? Sudah termasuk LED? Kalau 58 itu belum sama venue Ibu, cuma udah panggung, LED, lighting, sound system, meja kursi. Untuk show lah ya istilahnya. Iya, intinya untuk show MC sama LED. Dokumentasi gitu. Oh, show dan dokumentasi. Iya, dokumentasi foto katalog sama di hari H. Berarti yang belum tempatnya. Model sama venue nggak ada. Iya, model sama venue belum ada, dan kalau untuk penawaran konsumsi. Konsumsi kemarin kalau dari teman-teman ikut teman-teman Ibu, nanti kita tambahkan aja dari pihak EO gitu. Kalau kemarin ini ada penawaran yang sama sama modelnya. Itu model plus art dan show direction itu ini kemarin jumlah modelnya itu 24. Per modelnya 1.500.000. 3 kali datang. Iya, Ibu, 3 kali datang. Jadi kalau di total berapa tuh? Kalau untuk kita ada 52, kurang lebih ya Bu, kayak saya hitung keseluruhan dulu. Ya. 78 juta. Model.
dengan itu ya berarti show, dokumen plus modal 78 juta gitu ya. Mbak, bisa di sini nggak bisa Mbak Hani? Oh, bisa sebentar Ibu. Biar Saya kita bantu daripada share screen tanya-tanya, biar kita lihat. sebentar yang ini sepertinya. Serina mungkin bisa bantu ya share untuk share screen. Yang black and white ya? Iya, udah naik. Oke. Jadi catatan saya black and white show dengan dokumentasi 58 juta, show dokumentasi dan model 78 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf Ibu, 78 juta itu tadi itu modelnya aja. Oh, modelnya aja. Iya, kalau yang dari Di black and white total kemarin di berarti total aja 120. 126 ya? Iya, 126. 136 toh? 136. Ya. Nah, kalau dari yang iya Ibu. Ini dari Serina kan share screen. Cuma beliau di sini kemarin memasukkan untuk model hanya 24. Nanti kita tinggal lihat aja dari teman-teman datanya teman-teman yang mau pakai agensi itu berapa mahasiswa. Gitu. Oke, berarti catatannya satu modelnya per modelnya di budget harga 1,5 juta gitu ya. Iya, 3 benar kali Ibu. hadir ya. Iya, 3 kali hadir. Oke, boleh. Mungkin bisa lanjut. Udah ya, informasinya ini aja dulu ya. Iya, Ini dari sudah black termasuk and white. LED ya, Udah, Bu. LED, Sudah. lighting, sound system, kursi, meja, dokumentasi. Ya, 94 juta ya, Mbak. Iya Ibu, ini 94 juta tapi untuk modelnya hanya sejumlah 24. Pokoknya itu tadi tinggal kebutuhannya modelnya Bu Ati. Satu modelnya di kisaran biayanya 1,5 juta 3 kali hadir. Berarti kalau seandainya saja tempatnya kita itu ambil di landmark lah, katakanlah kan hanya berapa ya Mbak Hani, berapa 3 juta apa berapa paling ya. Itu sudah ada LED, ya kan? Nggih. Sudah ada panggung, ya. Itu nanti dikurangkan gitu tah. Ya. Iya Ibu, tinggal dikurangin aja. Kalau panggung dari landmark kemarin saya survei itu ukurannya, sebentar saya cek lagi. Ukuran dari landmark itu 7x3. Panggungnya bentuk T. Nanti kalau kurang panjang lidahnya, nanti kita tinggal menambahkan aja Ibu, gitu. Kayak misalnya di landmark itu juga udah ada fasilitas kursi sama meja. Itu nanti, jadi kalau misal pakai EO Black and White, jadi kursi sama mejanya nanti dihilangkan karena udah ada venue gitu. Landmark berapa Mbak venue-nya? Kemarin masih belum maju proposal untuk harga pastinya Ibu. Murah Bu, paling dikasih 3 juta. Serius kah Bu? Aku Sepi biasanya soalnya dulu ya, landmark sudah itu ya. pernah. Jarang pengunjung landmark itu ya. Jarang Saya sepi. lupa sampean. Kenapa Pak Suwi Agus? aku gak ke sana. Suwi gak ke sana, Macet daerah soalnya mana Pak itu? Agus kalau ke sana itu. Tapi di sana itu sepi ya Pak Dekatnya ya. PTC, dekatnya Ya, PTC benar, ya. dekatnya PTC. Yang ada patung gajah itu loh. Ya, betul. Iya, depannya Tempatnya bagus PTC. sih. Dulu kita kan pernah toh kayaknya. Pernah ke Sudah, situ. kita sudah pernah. Angkatannya Aan dulu. Oh. Aan Syafrianto itu loh yang nggak jadi nerusin. Iya, tahu Mbak. Ada sesuatu ya Mbak Ati ya. Iya. Patung. Kiri jalan, ya oke. Oke, boleh lanjut. Iya. Selanjutnya. Mungkin sebentar Ibu, kalau saya di landmark kemarin saya memberikan informasi tambahan karena mall landmark sendiri itu kemarin saya bertemu dengan manajernya itu dalam proses akan
direnovasi, tapi untuk bulan renovasinya masih belum difikskan. Cuma untuk tanggalnya kita kemarin sempat udah ditandain dulu, nanti tinggal kita konfirmasi lagi gitu. Kalau misal emang jadi di landmark seperti itu. Oke, sip kita sip ya. Dan Ya, venue landmarknya di save dulu. Iya, baik. Untuk EO selanjutnya ada Arisma Manajemen. Itu yang namanya Rama itu dah kemarin. Iya Bu, itu yang kemarin saya sama Bu Ati yang pertama. Yang dari Malang Bu. Ya, yang punya apa vendor-vendor yang terkenal semua. Nggih. 300 juta kalau nggak salah kemarin ya. Udah di-share? Kemarin itu totalnya 101 juta kayaknya Bu. Oh, 101. Nggih. ada filenya kok kayaknya itu sudah diberikan ya. Bisa di-share Mbak lagi yang ini yang Arisma Manajemen detailnya. Iya, Ibu, sebentar. Untuk detail budgetnya dari tadi pagi sama kemarin saya minta masih belum direspon. Sepertinya beliau masih ada kerjaan, tapi untuk PPT-nya ada, cuma untuk budgetingnya masih belum terkirimkan ke saya. Oh. Iya, karena kemarin tidak menyampaikan itunya, anggarannya kalau tak keliru ya. Hanya jumlahnya ya? Iya Bu, hanya totalnya sepertinya ya. Iya, kemarin itu sempat menunjukkan 101 draftnya ya? Ibu. 101 ya kemarin kalau nggak salah. Betul Bu, 101 juta. Itu kemarin inget nggak sih 101 itu apa aja? Saya sudah nggak inget ini. Itu kemarin itu sebenarnya kalau menurut saya itu bagus Bu. Cuman terlalu banyak di ini mungkin Bu. Kayak pembagiannya. Jadi kalau nggak salah kemarin Bu Ati tanya untuk beberapa, iya beberapa, betul Bu. Ya? Nggih, manajemen waktunya itu kan, nggih betul. Iya. Ada beberapa ada show pembagian, director, ada project management, ada stage manager, ada production manager, ada ya 110 juta ini tapi belum termasuk venue ya. Saya nggak nyatet ini. Itu kemarin yang saya share di grup itu Bu. Nggih. Mungkin Hani kemarin nyatet. Total biaya aja sih Mbak Bu Ajeng share. Oh ya, oh ya. Nggak ada detailnya sih. Cek ke sana. Kalau tidak salah Ibu kemarin totalnya hampir 100 juta. Itu masih 101. Belum ada. Ya, 101 itu masih belum venue karena beliau lebih mengolah kayak kita fasilitas GOR di kampus itu tadi. Iya, ingat aku betul. 101 itu belum termasuk model juga ya, yang Arisma. Iya, belum termasuk model juga. Jadi hanya show dan dokumentasi. Sama iya, Bu, dengan jadi black and venue. white tadi kan Bu, kalau black and white tadi 90, kalau ini 100 gitu kan. Kalau yang bedanya. 90 itu udah termasuk model Bu, cuman bulannya nggak 50 ya, cuman 24. Kalau yang slow dan dokumentasi black and white-nya 58 juta. 50. Oh iya. Oh iya. 101 juta hanya show dan dokumentasi. Ya. Oh iya. Masuk mahal ya. Berarti masih murahan black and white ya. Iya. Nggih, Bu. Tapi lebih profesional Arisma sepertinya ya. Iya, betul. Ya. Bisa Karena kemarin kan display modelnya ada yang kelas A sampai kelas C ya, Bu. Tapi Maksudnya kalau ada beberapa menurut model. saya, kalau kita nggak perlulah yang sekelas itu Bu, soalnya kemarin Bu. tak lihat kan harus MC-nya harus apa, siapa, bla 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 gitu. Nah, itu Iya. profesionalnya Arisma memang karena pengalamannya yang tinggi. Ya. Dan dia memang EO murni ya, apalagi CV. Dia sudah CV ternyata kan. Iya, Bapak sudah CV. Sehingga profesionalnya tinggi dan pasti kelas-kelasnya kelas atas semua. Iya.
di kita mungkin dianggap ya kegiatan-kegiatan yang di kampus biasanya yang digarap. Jadi iyalah, karena memang teknik presentasinya beda. Dia sangat apa namanya kualitas banget ya. Menurut saya Sangat itu kualitas, sangat detil. lah. Kalau menyangkut apa namanya vendornya, biasanya kan tergantung dananya kan kono biasanya nih kualitas itu. Cuma kemarin kayaknya yang ditayangkan yang wah-wah semua itu, yang tinggi-tinggi semua ya kelasnya. Ya biasa namanya juga promotif ya. Mungkin kalau Oke. bisa ditawar barangkali. Oke, next dulu deh, next dulu. Iya. Lanjutnya mungkin Mbak Hani. Selanjutnya. Baik, untuk EO selanjutnya ada dari Genta Manajemen. Untuk dari Genta sendiri kemarin juga nggak ada budgetingnya, Ibu. Cuma kemarin teman-teman sempat mencatat dari anggaran kasar yang beliau sampaikan itu total hampir 300-an, Ibu. 300 juta. 300 juta itu termasuk SEO, dokumentasi, dan model. Iya. Sudah Mohon venue. maaf. Itu Belum Sudah venue. venue. Sudah. Mohon maaf Bu, itu sepertinya kemarin 300 sampai 400 juta. Iya. Kisaran seperti itu. Nggih. Udah Tapi venue, belum udah venue, model. belum venue. Oh, belum venue ya, Belum Bu, kayaknya kemarin. kemarin itu. Coba dilihat lagi. Kemarin sudah presentasi venue belum? Kayaknya belum. Hani Ya, kemarin dia menawarkan beberapa yang sudah dipakai gitu kayaknya. Tapi nggak ngasih tahu di mana venue-nya belum kayaknya. Tapi mungkin oh iya, yang kemarin mahasiswa, belum ada yang alumni harganya. udah mahasiswa toh. Iya, alumninya. Ya, Nggih, nggih Pak. Dia Yang alumni UNESA kemarin. kayaknya di ini Pemuda dan RRI kemarin itu. RRI, kemudian dia ada mana tadi mungkin sudah Diandra. termasuk venue ini. Diandra. Ya, Coba saya tulis saja. Kemungkinan sudah termasuk venue. ya. Nilai Kayaknya ini nilai belum, Bu. Soalnya kemarin saya tanya yang di Mitra itu berapa. Saya kurang tahu sekarang gitu. Saya dulu tahu 30 juta, saya bilang gitu kan, saya ingat. Terus yang di Diandra berapa, kita juga belum tahu gitu. Berarti kan belum. Tuh venue-nya cuma menawarkan tok. Coba lihat venue-nya digedein lagi, bisa nggak? nggak lihat anggarannya deh. Venue option. Oh, ada tuh venue option-nya. Mungkin sudah termasuk venue, cuman makanya dia global 300 sampai 400 juta ini. Cuman belum didetailkan venue-nya yang mana, tergantung nanti dipilihnya. Tapi anggaplah kita ambil venue yang paling kecil, yang paling murah, efisien gitu, berarti 300 jutaan. Mungkin Ya, kalau saya tangkap. Tapi masuk di Landmark 300 juta. Kalau saya tangkap ini apa namanya gambaran nilai 300 juta ini bukan dari Gentanya, tapi dari mahasiswanya. Pengalaman yang tahun kemarin dia lagi GCK gitu. Nilai ini yang ditapakkan. Kalau saya tangkap begitu. Nah nih. Itu apa itu? Nggak bisa digedein ya? Di zoom. Gedein sendiri toh. Pemasukan dana kisaran mahasiswa sponsor. Pengeluaran kisaran harga yang kami tawarkan 360 juta. Dari 400 ya. 360 bukan 300. 360 sampai 400. Iya. Ini dari kacamata yang ini anggaran yang dia alami lah. Tapi ini kemarin saya tanya bisa tuh dipotong-potong, artinya itu saya butuh ininya aja sama ini gitu, boleh tuh? Iya, pastilah gitu ya, betul.
terutama model dan sebagainya itu Ya, kan sebetulnya kemarin. kita yang butuhkan itu sing ngopeni gitu toh aja. Apa sih istilahnya? Kalau kemarin itu mereka itu apa istilahnya show director apa ya? Saya kemarin sih ngelihatnya waktu yang Black and White sama Arisma itu masih ngeraba-raba konsep yang ditawarin kayak apa. Kalau yang di Genta Manajemen itu mungkin karena si Mbak siapa Pertiwinya itu dulu juga mantan mahasiswa, jadi dia udah bisa menggambarkan konsepnya yang seperti apa. Sudah berkonsep yang Genta Manajemen. Yang Black and White sama Arisma saya belum melihat sih. Ya, kalau Genta itu karena si anak itu yang presentasi sudah pernah ikut, jadi dia paham banget sampai detail, sampai piagam penghargaan, betul. sampai juri, sampai apa, dia paham banget itu memang. Makanya kemarin saya sempat tanya, kalau kita ngambil sepotong-sepotong boleh enggak? Tak pikir show direkturnya tok ae bayar piro 7 juta, ayo kabeh aku sing golek tempat, golek ini. Paling enggak show direktur sama model ya, Bu ya. Iya. Jadi enggak banyak-banyak gitu loh. Iya, bisa kali. Ya bisa dicatat tadi, mungkin bisa ditawar seperti itu Genta Manajemennya. Dipinjam show direkturnya sama model. Iya. Yang lanjutnya? 1, 2, 3. 3 masih. Black and White, Arisma, Genta. Genta ya. Ada yang apa Ada berapa EO-nya itu itu? loh? 5 ya. Ada yang ada pro-pronya itu loh, apa namanya? 5 sama Embran. DP Pro. Ya itu DP Pro. DP Pro ya? DP Pro. DP Pro. Iya, Iya Bu, DP Pro kemarin. Yang terakhir present. DP Pro, Serina bisa bantu di-share kan? Ini saya scroll, saya lupa, bukan saya yang pegang filenya. Kok nggak jalan di scroll? Bisa Bu, di-scroll. Tadi nggak kelihatan. Tapi kotaknya dibesarkan tuh. Iya, jadi untuk DP Pro ini totalnya ada 146. Itu udah termasuk venue, kayaknya ya. stage, multimedia, equipment sama tools, manpower sama talent. Tapi belum model ya. 46 kurang lebih. Belum model. Iya, yang kemarin Pro itu masih kurang maksimal untuk nangkep konsep yang dari GJK kita mengenai tambahan teater. Jadi mereka masih ada miskomunikasi. Show dokumentasi sudah termasuk venue yang ini 146. Minus model. DP Pro itu Mas ya kemarin. Mas. Yang presentasi ya? Iya, Mas Garin. Iya, Mas Garin. Mas Garin Jenes itu ya? Enggak? Bukan kayaknya. Enggak, Pak. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Iya. Dia menawarkan Royal ya? Iya, Royal. Tapi itu pun kan mahasiswa yang harus masuk. Karena kalau kemarin penjelasannya di Pro itu nanti kalau dari kampus biayanya biasanya lebih murah daripada yang masuk. Benar. Kemarin kayak gitu sih. Cuman konsepnya masih belum jelas ya ini kayaknya kemarin yang di Pro ini. Kalau di Royal asalkan kita full di atriumnya sih sebetulnya ya bagus, cukup lah. Tapi kalau sampai dicampur dengan yang lain itu nggak bisa. Jadi
Jadi mungkin kalau boganya, mejanya nanti ditaruh di yang biasa untuk pameran itu, yang biasa Yang ke untuk arah pameran pintu sebelahnya itu ya, ke nah, arah di pintu sebelahnya samping itu ya. yang memanjang, betul. Lah, terus nanti panggungnya untuk show-nya aja, misalkan Ya begitu bisa diatur itu, begitu masih bagus. bisa sih. Itu. Tadi saya juga WA manajernya Royal, tak tanya berapa sih kalau kita itu tunggal, artinya mengadakan tunggal sehari aja. Tanggal sekian, belum dijawab, besok baru ditanyakan kosong apa enggak. Loh, itu yang dimaksud Royal Atrium yang kita pakai tahun kemarin tuh, Bu? Iya, kan kita full di situ. Tapi full kan? ya, tapi kita tak minta tambah yang ke kanan itu, yang dipakai untuk pameran makanan. Tambah ke kanan. Yang iya kan kita kosong, Pak. Pintu samping, Pak Agus. Sampingnya, kalau dari kanan. panggung samping kirinya, Oh, iya, samping kirinya panggung. Kalau kita posisi di panggung menghadap audiens samping kiri. Yang ada rumah dari Bagus. Itu kosong ya itu ya? Ya, kemarin kosong ya. Itu kalau memang biasanya dipakai pameran gitu loh. Kalau itu sama yang atrium utamanya itu masih cukup. Jadi nanti mejanya yang punyanya Boga di situ, kemudian audiens dan pagelarannya di situ, tambahkan panggung yang panjang gitu ya, masih mungkin masih agak bisa sih. Iya benar. Cuma DP Pro ini ini perencanaan anggarannya dia ya? Iya Pak, ini berapa itu Mbak? 146 Ibu. Dibesarin nggak bisa ya? Oh ya, sebentar saya besarkan. Sampai klik Bu, sampai klik. Nah. Udah besar. Dari atas ini jumlahnya 146. Oh ya, coba naik ke atas. 146 itu show dokumentasi venue-nya di Royal tapi belum termasuk model. Terus Mbak, terus. Ini aku mau lihat tempatnya tuh di mana dia? Oh iya kayaknya Bu. Oh enggak, ini ada sewa LED, kalau di Royal enggak sudah termasuk itu, sewa LED segala. Ini berarti bisa merencanakan, Bu. Iya, bisa merencanakan dia. Oh iya, ini ada lighting. Bisa nanti berarti. Iya. Jadi ini per deskripsi per item ya bisa kita ketahui lah garis besarnya kayak gitu ya. Garis besar anggarannya, maksud saya. Iya. Bisa jadikan pengalaman kita untuk kita tahu. Ya, namanya minimal ya pastilah ada kenaikan dan ada penurunan tergantung ini. Tidak bisa fix. Mbak Hani, maaf nanti kalau sudah selesai atau besok saya minta ininya coba saya dikirim ya ini anggarannya ya Mbak Hani. Oh iya Ibu, ini karena ada beberapa emang gitu nanti tak banding-bandingkan, tak teliti lagi, tak coret-coret gitu loh. Mana yang bisa dikurangi, mana yang itu nanti ya. Iya baik Ibu. Tapi di Pepro ini yang konsepnya belum jelas itu ya Mbak Hani. Mungkin iya karena dari penjelasan Serina masih ada miskomunikasi dari penjelasan itu Ibu gitu. Iya, jadi kalau boleh sedikit saya jelaskan mengenai presentasi Depro kemarin, itu mereka menjelaskan konsep GCK-nya yang sendiri-sendiri, Ibu. Jadi kayak tahun sebelumnya cuman dijadikan satu hari. Jadi boga sendiri dalam bentuk expo atau cooking class, terus untuk tata riasnya juga sendiri. Beauty class, iya. Kemudian di akhirnya baru ada catwalk dari fashion busana itu tadi. Jadi konsep yang mereka pikirkan masih seperti itu, Ibu. Tuh. Iya, karena memang di dalam deskripsi yang kita share itu
belum pada poin konsep kegiatannya, hanya bagian-bagian aja. Sehingga kemarin ketika ditanya itu bisa dipindah, bukanya dulu bisa, riasnya baru busana gitu. Jadi itu yang penawarannya yang dikonsepkan kemarin. Tapi di Pipro ini kalau saya lihat ya sudah berpengalaman juga. Jadi kalau saya garis poinkan itu tidak jauh berbeda dengan Genta. Tapi di bawahnya Arisma. Ya, ini selevel dengan black and white Genta, tetapi di Pipro masih levelnya di atasnya sedikit, sak garis di antara Genta dan black and white ini. Oke, next berikutnya. Sirine kok keluar? Enggak Pak, itu matiin share screen-nya. Oh iya. Yeah. Untuk selanjutnya terakhir dari Ethos KM Brand itu kemarin budget kan masih belum ada nih Bapak Ibu. Tak mampunya gitu loh. Kamu punya berapa kini tak kelola gitu. Sak mampunya. Betul Bu, itu saya senang banget Bu, sak mampunya itu loh Bu. Kamu punya berapa sini tak kelola kasarannya. Karena mungkin buat Bang Embrannya itu kan bisa jadi apa gitu tuh ya, promosi masuk portofolionya dia kan, karena ini sesuatu yang baru. Kalau dia bisa sukses di sini tuh bisa dimasukin ke portofolionya dia nanti. Iya. Makanya kayaknya dia wes duwe piro-piro kene tak kelolane gitu. Oh iya, kemarin nggak ngajukan anggaran ya dia ya? Enggak. Terakhir bilangnya sak mampunya wes, punyanya berapa nanti kita olah, kita sesuaikan. Malah kemarin kalau yang saya tertarik itu waktu nawarkan Sutos, karena saya tahu Sutos itu tempatnya panggungnya gede banget itu. Iya. Sering dipakai untuk acara-acara juga. Kan dulu sebelum pandemi. Meredup, sebelum meredup itu kan kayak ada pusat fashion di situ itu. Sering ada ini fashion on the street-nya. Kemarin dia minta berapa ya? Enggak bilang ya? Iya itu sak mampu. Kalau yang saya tangkap beliau itu Bu menyesuaikan dari venue-nya dulu. Kalau misalnya venue-nya lebih besar lagi, pasti kan kebutuhan kayak panggung LED kan juga mengikuti semakin naik seperti itu. Kemarin kan di-cut itu, soalnya nggak kita juga belum menentukan tempatnya Bu Ati. Iya. Padahal dia mau, kalau untuk menghitung tergantung tempatnya mau di mana. Kalau mau tempatnya indoor ya berarti nanti budgetingnya naik. Kalau tempatnya mau outdoor itu lebih ekonomis. Anda mungkin ya menghitung standar venue dan area total ya, sehingga kegiatannya itu sesuai dengan standar area gitu ya mungkin ya. Atau mungkin terus yang lain apa yang Ethos ini tawarannya apa yang bisa menggugah? Itu yang di sela-sela kegiatan, karena kita pakainya sehari penuh, ada lomba yang melibatkan anak-anak SMTK, dan nantinya yang kemarin kita bilangnya sambil menyelam minum air, si muridnya ikut lomba sekaligus dia bisa melihat potensinya Unipa. Oh iya betul. Yang lomba draping itu loh, pakai batik Pak Agus.
Yang 150 dapat 3 itu loh. Iya. Ano itu mungkin asumsinya ini ya dia. Asumsinya itu masuk di dalam anggaran atau mencari anggaran untuk tambahan GCK-nya mungkin apa itu ya? Enggak, dia bilang itu hanya meramaikan. Meramaikan, tujuan utamanya meramaikan. Tapi mereka itu walaupun bayar uang pendaftaran, mereka mau cari sponsor batik kerjasama dengan harga yang ditekan mungkin gitu, sehingga misalkan batik itu dihargai hanya 50.000, padahal kalau di luar itu lebih dari itu kalau dijual umum gitu loh. Jadi dia ingin, karena mungkin waktu itu masalahnya juga acara batik mungkin ya yang ditawarkan itu, jadi dia ingin ada lomba yang diselenggarakan pada saat itu juga di lokasi yang sama, dengan mengundang adik-adik SMK itu, dan kemudian mereka pasti akan hadir melihat hasil karya kakak-kakak. Tapi saya yakin nggak mungkin Pak, kalau kita lomba pagi, kita tampilnya malam, mana mungkin dia mau seharian sampai malam juga nggak mungkin. Asumsinya di hari hanya maksudnya itu, bukan iya, hari yang sama. Gitu. Bukan pra toh? Kayaknya pra Bu Ati. Oh pra toh? Pra itu kayak. Kan itu untuk ini menurut saya untuk pengumumannya dong. Pengumumannya di hari H. Iya. Waktu lombanya pra, mungkin bisa di kampus atau gimana sambil lihat kampus Unipa. Terus abis itu waktu pengumumannya itu waktu event. Dan kalau saya nggak salah memahami kemarin juga akan dipikirkan untuk bikin lomba selain busana, jadi mungkin lomba rias atau lomba boga gitu. Oh iya. Dari adik-adik kelas atau mungkin dari yang setingkat SMA, SMTK. Ya kalau dari adik kelas saya kira nggak masuk ya. Yang penting yang SMK. Ya. Marketnya kan di situ ya Bu. Adik kelas sudah masuk, percuma. Kita cari yang belum masuk. Oke, itu yang etos. Baik, ini yang terakhir ya Mbak Fani ya, etos ya. Iya Bapak, terakhir. Oke, baik kalau begitu ada 5 EO Bapak Ibu semua. 5 EO ini gini, kalau saya amati pertama, nanti mohon Bapak Ibu juga memberikan pengamatan untuk mempertimbangkan, dan juga dari mahasiswa harapan saya juga begitu memberikan, terutama yang ikut selama kegiatan presentasi dari EO mulai dari black and white. Yang pertama, black and white ini Mas Agus saya kenal sudah lama, dan black and white ini tahun lalu dipakai ya Pak? Minta tolong. Tahun lalu itu minta tolong karena EO-nya itu adalah murni mahasiswa dan minta tolong untuk hari hanya. Kalau EO-nya itu dari luar kemarin. Jadi black and white ini sudah lama, sempat kita pakai waktu di Grand City kalau nggak keliru. Dan ini Royal, adalah Royal Pak. Terakhir. Yang kemarin. Iya. Yang kemarin enggak sebelumnya Bu. Busana pakai Bu, busana. Jadi fashion show itu. Ya kita pakai ini betul, black and white ini. Kemudian black and white ini adalah koordinasi, memang mengkoordinir vendor-vendor, beberapa vendor. Salah satu diantaranya yang diajak kerjasama untuk modelnya adalah Genta pada waktu itu. Itu black and white.
Sehingga black and white ini memang pengepul gitu ya, namanya mengkoordinir, mengumpulkan beberapa ini vendor. Kemudian black and white ini kalau yang pengalaman yang busana itu lebih ke arah masuk ke dalam gitu ya, apa namanya, apa yang perlu dibantu gitu. Jadi belum punya konsep pada waktu itu. Jadi apa yang perlu dibantu dan itu yang dikerjakan black and white. Black and white ini sebetulnya namanya, gelar GJK-nya temanya anak busana dulu. Tahun berapa Bu Povi ini? Tahun 2016 mungkin ya. Oh iya 2016. Nor black nor white. Kemudian yang kedua EO Arisma. Kalau saya tamati EO Arisma ini belum, saya baru kenal. Tapi saya lihat presentasinya, wah sangat luar biasa, pengalamannya tinggi dan benar-benar EO saya katakan. EO yang dia tangani kelasnya sudah kelas go nasional semua. Tak lihat memang kelasnya sudah di atas, menengah ke atas menurut saya. Tapi dia juga mengerjakan yang kecil-kecil, tak lihat juga seperti Butuh Kampus itu, tak lihat di contoh-contohnya itu ya menurut saya ya kecil lah juga ya. Jadi memang pengalaman di EO menurut saya ini, dan yang ditawarkan memang kelasnya tinggi-tinggi. Nah, promotifnya dia yang bersangkutan. Tapi juga di terakhir itu ada yang kegiatan yang ke kampus. Jadi strateginya menurut saya sangat luar biasa karena memang pengalaman EO deh. Kemudian yang Genta, nah Genta ini yang saya kenal bukan EO seharusnya ini. Genta ini adalah koreografer ya, penyedia model. Karena ini sering kita pakai dulu untuk kegiatan gelar cipta karyanya busana. Tapi kemarin dia menggandeng anak busana alumni mungkin tahun 2017-nya mahasiswa ini, Genta mungkin dipakai untuk modelnya di UNESA pada waktu itu, sehingga dia mencari ketua alumninya untuk diajak kerjasama untuk ngurusi itu, karena teknis di lapangan ketua panitia sangat tahu sekali itu dalam kegiatan apa yang dilakukan, sehingga saya lihat yang dijelaskan itu sangat busana sekali, sangat fashion show sekali gitu ya. Walaupun dia menjelaskan tentang konsep-konsep yang dia dapatkan dari 3 karya kita dengan tawaran yang menurut saya juga cukup menyesuaikan dengan kondisi realita di lapangan karena dia pengalaman di fashion show-nya di sana. Ini Genta, Mas Gentanya kayaknya sempat diajak kerjasama oleh Black and White. Jadi di pengalamannya ini Masnya itu sering diajak kerjasama dengan Black and White oleh Mas Agus itu. Kemudian DP Pro ini saya baru kenal Garin ini ya. Tapi saya lihat tawaran-tawarannya juga sesuai dengan pengalaman dia di EO. Jadi menurut saya juga cukup bagus di dalam penawarannya menurut saya, di presentasinya. Cuma konsep di acaranya masih dia meraba-raba karena mungkin belum mendalami apa yang di-share oleh kita, dan sejauh ini belum ada komunikasi dengan saya secara pribadi juga informasinya. Mudah-mudahan dengan panitia juga sudah melakukan ini untuk DP Pro gitu ya. Tetapi mungkin masih kurang karena kesibukannya mungkin ya, sehingga kemarin
terlintas kegiatannya hanya dalam satu kelompok, satu area, satu hari, tetapi kegiatannya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir etos. Etos ini dia seorang desainer menurut saya memang Mas Emran, tapi penyelenggara kegiatan beberapa bulan ini terutama di provinsi, karena memang dia sudah digandeng oleh Dinas Pariwisata, sehingga kegiatannya sudah EO banget ya. Satu sisi dia masuk ke desainernya, tapi sisi lain dia seorang event organizer. Sehingga menurut saya Mas Emran ini secara teknis di lapangan paham dan tahu gitu ya. Dan dia punya vendor juga. Sehingga contoh-contoh yang disampaikan juga kayaknya kondisi realita yang ada dengan tantangannya. Sehingga dia berani menawarkan beberapa pra-event untuk show-nya. Mungkin bahasanya dia bahasa promotif ya, karena memang dia lagi mempromosikan karya-karyanya gitu, sehingga gampang untuk mempresentasikan. Dan juga beliau lagi show Jawa Timur ya, untuk menggarap beberapa UKM. Oke, saya kira itu ada 5 ini. Mohon Bapak Ibu-Ibu bisa diarahkan kemana. Tetapi sekali lagi, ini belum melihat budget. Semua belum masih terkonsentrasi dengan budget. Tetapi yang harus kita garis bawahi, apakah ada 2 kemungkinan menurut saya. Yang pertama, kita benar-benar menggunakan EO dan memasrahkan kepada EO dengan budget yang ada pada diri kita, pada mahasiswa. Jadi asumsi pertama, seumpamanya mahasiswa itu sumbangan 100 juta, sehingga kita punya dana 120 berapa Mbak Ani? 26 ya. 126 juta. Ini yang dikelola, bahasanya gitu. Kasarannya begitu. Jadi yang pertama, kita menggandeng partner EO totalitas dengan dana yang digarap 126. Totalitas semuanya umpamanya. Vinyo gitu ya, semua kegiatan. Yang membedakan hanya pada model. Karena model belum bisa ditentukan. Tuh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kerjasama dengan EO bagian-bagian saja. Misal hanya pada kegiatannya. Hanya kegiatannya. Jadi kegiatannya itu pada hari H lah. Jadi minta bantuan untuk mengkoordinir. Sedangkan zone gitu ya, kemudian koreo, kemudian tempat, panggung, kita yang mencari gitu. Seperti yang biasa dilakukan misal gitu. Kemudian EO-nya kita minta tolong untuk bayar fee EO-nya aja. Sehingga mengkoordinir, mengatur dan totalitas. Tapi kita punya tanggung jawab. Ada 2 ini yang mungkin dapat kita garis bawahi, mana yang harus kita pilih Bapak Ibu di antara ini. Yang jelas di antara 5 EO ini menurut saya sudah pengalaman semua. Ya, sudah pengalaman semua gitu ya, sama-sama pengalaman. Gimana? Mungkin ada saran Bapak Ibu? Ibu-ibu? Saya Pak Agus. Nggih, monggo. Kalau menurut pengamatan Pak Agus, apalagi ini adalah show dari 3 jurusan sekaligus, dan ini pengalaman pertama. Jadi ibarat kita mau nyetir mobil itu kan nggak bisa kalau nggak didampingi sama yang lebih berpengalaman, bisa nubruk ke sana, nubruk ke sini. Nah, kalau menurut saya lebih baik kita menyerahkan kepada satu IO yang kita pilih dengan bijaksana, dan dari situ akhirnya nanti kita bisa punya semacam buku pegangan
untuk show di tahun-tahun ke depannya. Jadi mungkin hanya tahun ini aja kita yang butuh IO untuk merangkum aktivitas dari 3 jurusan supaya tahun depannya kita sudah punya pegangannya. Pemikiran saya seperti itu, Pak Agus. Sampun dari saya. Pengalaman maksudnya gimana, Bu? Jadi kan nanti paling tidak mahasiswa ini kan harus ada otomatis yang dari bendaharanya nih kan dia keluar masuknya segala macam, bendahara juga ikut ngawal kan. Terus kontak personnya juga mungkin untuk lighting, panggung segala macam itu kita nanti dari situ kan kita bisa kasarannya tanda kutip ya, yang dalam arti yang baik, kita bisa mencuri ilmu, mencuri link, mencuri network dari EO yang profesional ini. Sehingga tahun kedepannya karena networknya kita sudah pegang segala macam, nah itu bisa kita jadikan pegangan untuk bisa membuat sebuah event kolaborasi 3 jurusan. Oke. Iya ya, sambil belajar gitu maksudnya ya. Ya harus sama yang profesional dulu, Pak Agus. Berarti maksudnya ketika sambil belajar yang pertama harus mengenal karakter orangnya ya, EO-nya ya. Yang menurut saya welcome, terbuka gitu ya. Betul. Yang nggak pelit ilmu, Pak Agus. Yang nggak pelit, iya oke. Ya, makasih Bu Popi. Mungkin yang lain? Bu Ati? Kalau Bu Ajeng? saya Pak, kalau memang biayanya ada sih memang bagus itu usulan Bu Popi. Tapi seandainya saja biaya itu nggak mencukupi, mungkin bisa seperti tahun lalu kita nyewa EO pada hari hanya. Karena kalau seperti mencari tempat-tempat itu saya sendiri sudah tak punya linknya semua lah, kasarannya itu kan begitu ya, bisa tahu ini harus kemana bisa tahu. Kemudian misalkan kayak mau nyewa lighting ataupun membuat panggung dan lain-lain, itu memang sih seperti yang lalu-lalu kita kan selalu langsung berhubungan dengan mereka yang memiliki atau yang menyewakan. Misalkan seperti contoh itu untuk fotografer aja. Kalau dulu itu fotografer itu kita itu memang karena nggak ada t-shirt, nggak ada apa itu ya dulu kan, jadinya hanya hari-hanya saja, tapi kita sudah bisa menguasai memiliki semua dokumen, tapi ya itu di luar hanya membuat buku booklet sama pada hari hanya. Itu memang harganya waktu itu ya masih murah, saat ini mungkin ya sekitar 3-5 juta kalau membuat t-shirt sama itu. Saya ini untuk Tiara Kusuma ini malah cuma 1,5 juta. Itu sudah membuat t-shirt yang untuk di IG dan lain-lain itu yang video 1 menit kok t-shirt bukan sinematik ya istilahnya. Iya. Terus juga foto kegiatan dari awal sampai akhir, kemudian juga foto yang sudah diedit itu dipotong-potong. Itu saya untuk yang acara saya nanti tanggal 23 nanti Mei itu di Trillium itu hanya segitu. Jadi saya mengadakan acara di Trillium itu sudah dengan makannya, sudah dengan semuanya itu ya dengan undangan yang sekitar 600 orang itu habisnya kurang lebih cuman 120 jutaan. Itu sendiri tapi Pak. Jadi kayak saya nyewa ini yang musik director sendiri katakanlah 1 juta. Terus saya nyewa fotografer cuman misalkan untuk yang foto hari H 1,5, kalau untuk yang membuat nanti mungkin 1 juta gitu. Jadi dipecah-pecah sendiri, tapi tukang fotonya tetap 1, cuman harganya lain-lain gitu. Seandainya terpaksa mungkin ya bisa seperti itu, tapi kalau memang
dananya cukup, tadi masukan Bu Popi juga sangat bagus. Artinya kita itu belajar belajar menjadi IO yang betul-betul berurutan mulai dari awal apa yang harus dikerjakan, membuat proposal dan lain-lain itu kita itu jadi paham mencari sponsor itu ke sini itu kita jadi tahu. Dan itu tadi yang Bu Popi maksudkan, harapannya itu kita ke depan sudah bisa jalan sendiri seperti IO yang lain itu. Mungkin begitu ya Bu Popi ya maksudnya ya. Siap, jadi bisa Yeah. punya buku, punya gambaran, punya buku catatan, ajar betul. Bu, untuk Ya, IO. punya. Bisa dijadikan buku Bu. Ya, gitu. Jadi kita urut-urutannya kerja, paham benar. Jadi ke depan itu kita mungkin sudah bisa, yaitu tadi tembus-tembus sendiri kayak yang selama ini saya kerjakan, tapi ya acara kecil-kecilan, nggak gede-gedean kayak gini gitu loh. Jadi mungkin ya biayanya jauh lebih murah sih memang kalau hitungan gitu. Kita kalau melalui IO fotonya mungkin membuat acara yang pada saat ini mungkin sekian, pada saat ini sekian, jumlahnya sudah total sampai sekian lah. Itu memang mahal banget. Tak lihat itu kemarin baca aja yang dari mana ya, yang awal itu hitam black and white kalau nggak salah. Ya, fotonya itu berapa gitu loh. Aduh, mahal banget gitu loh. Soalnya kan memang dari IO yang memang profesional sih. Tapi hasilnya saya kira nggak begitu jauh sih. Artinya itu dengan yang lama-lama itu saya kira juga untuk yang rias loh ya Pak ya. Artinya kalau saya yang busana kan memang nggak begitu detail mengikuti karena hanya datang pada saat hari hanya. Tapi kalau yang rias saya kan mengikuti dari awal sampai akhir sampai selesai, jadinya saya paham betul. Oh ini begini itu ya. Kita tuh paling nggak bisa mengingatkan adik-adik juga seperti kemarin si anak-anak sudah saya kasih proposalnya, sudah tak kasih membuat laporannya harus bagaimana, itu ada contoh-contohnya, itu bisa untuk pegangan mereka, sudah tak pinjamkan kemarin. Itu. Jadi monggo tinggal ditentukan dua-duanya bagus, artinya itu ya bisa lah. Ya mudah-mudahan aja bisa tadi yang bisa EO yang misalkan pas Imran itu bilang, sak mampunya berapa ya? Kita coba sih, kalau saya punya 100 juta cukup enggak, katakanlah untuk apa saja, mungkin bisa ditanyakan begitu. Saya tadi juga kepikiran gitu Bu. Ditawarkan ke 100 juta dulu, yang 20 sekiannya disimpan kita dulu gitu. Untuk saya cuma punya ini berapa coba. Yes. Itu Pak. Oke, makasih Mbak Ati. Bu Acung mungkin sambil nunggu mahasiswa. Ya. Gimana? Saya nanti ikut saran Bu Ati sama Bu Popi aja Pak. Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya dulu itu waktu saya gelar ya Pak, itu disesuaikan sama budget kita masing-masing dulu, baru nanti kita bisa menentukan IO-nya. Nanti takutnya kalau misalnya kita nyari IO-nya yang kemarin kan yang present itu kan bagus-bagus nggih Pak nggih. Maksudnya ada yang sudah punya CV, kemudian juga banyak yang sudah berpengalaman. Takutnya nanti dari mahasiswa juga dananya tidak cukup seperti itu Pak. Jadi mungkin ya bisa mencoba yang punya Mas Emran itu Pak. Jadi untuk misalnya nanti 100 juta bisa dinego gitu, nanti yang 20 bisa di apa saja gitu ya. Nggih Bu. Nanti yang 20 itu nanti bisa dibuat dana darurat Pak, buat anak-anak juga gitu. Misal untuk konsumsi atau untuk dana darurat lainnya dari anak-anak juga gitu. Oh gitu. Kalau bisa, ya, kalau bisa 90 ya Bu ya. Jadi kita lihat tempatnya, venue-nya. Kalau memang kita jadi di GOR ya bagus juga sih, tapi kita memang kalau betul-betul di GOR itu harus betul ada IO yang mengurusi, karena semua kan harus panggung, harus ini, harus ditungguin semua. Tapi kalau kita di gedung itu agak longgar, artinya itu sudah ada LED, sudah ada ini, tinggal sedikit-sedikit nambah, katakanlah nambah panggungnya T-nya, saya paling nambah 3 panjangnya juta, Bu nggih.
itu gitu loh. Tetapi kalau misalnya Kalau di indoor kampus itu, harus full. oh iya, kalau misalnya di kampus itu perizinannya gimana nggih, Bu? Untuk yang di aula itu, Bu? Saya nggak, kalau dulu sih nggak pakai izin sih, izin rektor aja. Artinya itu kan punyanya kita sendiri toh. Oh, nggih. Baik, Bu. Tapi harus dikur, harus betul-betul bisa mengundang anak adik-adik itu. SMK nggih, Bu, nggih. Nggih. Kalau enggak emang sepi, nggak ada yang nonton. Iya, sepi nggak ada yang nonton nanti. Jadi mungkin nanti bisa ngundang sama beberapa anak SMK dari busana atau pariwisata gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ajeng. Dari mahasiswa perwakilan masing-masing busana Bulgarias. Mungkin tentu mahasiswa itu pengalamannya ketika melihat kakak kelas, mendapatkan informasi dari kakak kelasnya yang rias, bagaimana kegiatan GJK-nya di kakak kelas. Ini bahasa mahasiswa, bukan bahasa dosen. Kemudian yang busana juga sama, mungkin dari kakak kelasnya dapat informasi seperti apa, terutama mengenai budget. Jadi bahasa mahasiswa, antar mahasiswa. Yang dari Buka juga demikian. Kami persilakan mewakili masing-masing. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, ya. Mohon izin Bapak Ibu dosen, saya Hani dari perwakilan dari Rias dan juga sebagai ketua pelaksana di GJK ini. Kalau dari saya pribadi ingin menjelaskan, sebentar Bapak. Mau sedikit menjelaskan lagi dan mungkin meluruskan juga dari dana yang kita anggarkan 1 juta oleh 126 mahasiswa yang akan bertotal 126 juta itu kita tidak termasuk di model. Jadi itu di luar model untuk dari budget anggaran kita 1 juta. Dikarenakan apa? Yang pertama karena opini kita dari awal sampai pada akhirnya dari Bapak Ibu dosen juga membuat Excel itu kan ada beberapa teman-teman yang harus menggunakan agensi, ada juga yang tidak menggunakan. Tapi kita juga harus mempunyai standar harga dari tiap model. Nah, maka dari itu kenapa anggaran dari model sendiri ini tidak kita masukkan. Jadi atas persetujuan dari teman-teman juga anggaran 1 juta ini hanya include venue sama pendukung-pendukung seperti panggung, LED, lighting, sound, kursi, meja, EO, dan makan konsumsi, ATK, dan sertifikat seperti itu untuk hari H. Belum termasuk untuk modelnya, itu yang pertama. Lalu kalau dari teman-teman sendiri, saya sendiri sempat menanyakan ke teman-teman yang kemarin ikut berpartisipasi selama bisa dibilang 2 hari presentasi EO, dari teman-teman prefer kemana untuk manajemen EO-nya itu, teman-teman banyak yang lebih prefer untuk menggunakan Arisma Manajemen seperti itu. Kenapa menggunakan Arisma Manajemen? Karena kalau di sistem EO-nya ya seperti yang disampaikan Pak Agus, emang dari Arisma Manajemen emang udah EO yang sangat-sangat profesional. Kalau dari Arisma Manajemen, saya sempat bertemu langsung dengan Kak Ramanya, dengan Kak Febinya, mereka bilang, Kak, nanti ini yang saya presentasikan hanyalah sebuah draft. Kalau misal emang dalam pitching ini atau dalam presentasi ini kita yang menang, atau kita yang ditunjuk untuk membantu mahasiswa, kita bisa untuk menurunkan harga sesuai yang kakak budgetkan. Istilahnya gitu, dan kita juga bisa menyarankan venue yang dimana budgetnya kakak berapa,
Saya bilang, Kak, aku ada budgetnya hanya segini untuk venue, tapi harus berkualitas dan bisa istilahnya undangan yang kita datangkan itu cukup untuk di ruangan tersebut. Oh iya Kak, bisa. Dan beliau juga menyarankan, Kak ini nanti kan guide sama pihak-pihak sponsor. Dan untuk dokumentasi itu akhirnya nggak usah pakai dari vendornya kita Kak. Jadi masuk dari sponsor. Jadi kan ada beberapa sponsorship yang emang bisa memberikan untuk dokumentasi seperti foto, video. Jadi untuk kos pengeluaran foto video itu bisa dikurang kayak gitu. Dan seperti kayak kursi, meja, kalau dari venue-nya udah ada kan dari pihak EO juga tidak bakal memasukkan itu tadi. Seperti itu kurang lebih dari teman-teman sendiri lebih memilih di Arisma Manajemen. Dan untuk konsep acaranya, teman-teman juga bilang kalau emang untuk konsep acara dari KM Brand Ethos itu sangat bagus. Mungkin nanti bisa dikombinasikan atau bisa kita recycle lagi gimana caranya juga untuk kita bisa memiliki konsep yang apa ya, serupa tapi tak sama. Istilahnya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani, informasi dari kakak kelas, mungkin Mbak Ani dapat info tentang keuangannya ada? Mohon maaf Pak, kalau dari Ria sendiri kemarin saya cuma dapat pegangan dari proposalnya aja. Kalau untuk laporannya masih belum. Maksud saya, apa Anda tidak bertanya ke kakak kelasnya langsung gimana GCK-nya, sumbangannya piro, apa keuntungannya, apa kelebihannya, terus apa yang dicari? Sempat komunikasi gitu? Sempat Tanya-tanya? sempat mungkin juga sempat bertanya seperti itu, tapi tidak terlalu lama. Mungkin kakak tingkatnya udah sibuk duluan juga. Oh gitu. Dari kakak tingkat itu sistemnya mereka kan karena ya seperti Bu Ati dan Bu Bobi bilang juga kan mereka menggunakan EO kan pada waktu hari H saja. Sebelum-sebelumnya oleh mahasiswa sendiri yang menghandle, dan itu mungkin salah satu trik untuk meminimalisir budget. Tetapi kalau dalam situasi dan kondisi kita sekarang, konsep yang kita lakukan sekarang dengan konsep 3-in-1 itu mungkin kalau dari mahasiswa sendiri mungkin agak sedikit nanti takutnya keteteran. Jadi kenapa kita prefer untuk EO itu membantu kita dari awal. Seperti itu sih Pak. Dan dari teman-teman Rias kemarin banyak mendapat donasi sih Pak. Jadi dari beberapa mahasiswa juga ikut donasi untuk kelancaran GCK gitu. Dan support-support kecil-kecil seperti makanan, minuman, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hani. Dari perwakilan Rias Mbak Hani. Baik, berikutnya dari perwakilan Boga ada di sana. Silakan. Halo, silakan siapa nih? Yang busana? Ada yang gabung nggak busana nih? Ya, Bapak, saya. Ya, oke. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya dari perwakilan teman-teman busana juga, kita lebih gimana ya? Dari pengalaman kakak tingkat sebelumnya, kita juga udah survei sebelumnya itu mengenai budget yang bendol itu istilahnya di mana sih Kak? Itu pernah sharing-sharing. Ternyata budget yang bendol itu yang mesti diperhatiin itu model, kemudian juga venue. Itu sih 2 poin itu yang ternyata kemarin bendol. Nah, saya berpatokan budgeting model itu kalau kakak tingkat sebelumnya ada di nominal di bawah 700. Nah, sedangkan dari
beberapa presentasi I.O. maupun beberapa budget yang ditawarkan oleh manajemen model lainnya itu di atas nominal tersebut gitu untuk istilahnya berapa kali pertemuan gitu. Tapi menurut saya dari tahun lalu aja budgetnya cuman segitu gitu. Tapi kalau untuk yang saat ini mungkin karena spesifikasinya juga menyesuaikan ya, nggak seperti tahun kemarin kan benar-benar proporsi untuk real model catwalk gitu. Kalau untuk saat ini kan cuman butuhnya ya sesuai sama karakternya masing-masing dan itu nggak keseluruhan seperti model profesional yang tingginya harus segitu, tingginya harus sekian atau mungkin berat badannya dan lain sebagainya itu kan mengikuti karakternya lagi. Jadi mungkin kalau saya beranggapan untuk budget modelnya untuk tahun ini bisa di minimize lagi. Kemudian untuk venue, saya sedikit kalau boleh berpendapat di masa pandemi ini untuk masalah ekonomi orang tua masing-masing kan juga berbeda-beda ya Pak. Nah kalau dicocok ngelihat dari beberapa presentasi I.O. juga kemarin untuk rekomendasi venue, aku juga belajar juga dari Hani atau I.O. lainnya kalau budgeting venue-nya itu ternyata kalau di public space lebih gede, tapi udah include sama teknis seperti yang Bu Atik katakan kayak LED, backdrop dan segala macamnya gitu. Tapi satu hal yang nggak boleh dikesampingkan juga adalah masalah perizinan. Apalagi kalau peserta ataupun tamu undangan yang diundang itu bisa melebihi dari di atas 300 kan otomatis permitnya itu juga semakin susah apalagi public space seperti itu. Jadi kalau menimbang dibandingkan dengan fasilitas yang udah ada di kampus seperti GOR, mungkin juga permitnya juga saya yakin juga susah, tapi masih bisa diusahakan untuk mengenai harga. Jadi kalau misalnya saya menggambar antara budgeting di GOR sama di public space ini jatuhnya sama saja kalau menurut saya. Cuman saya melihat lebih aman di GOR karena perizinannya itu yang pertama. Kedua untuk di masa pandemik ini masih belum diperbolehkan untuk menyelenggarakan acara yang pesertanya banyak sekali, apalagi di atas 300 gitu. Jadi untuk media promosi kampus juga kalau misalnya di GOR dari beberapa pendapat kemarin kalau misalnya diselenggarakan di GOR itu bakalan gimana, emang mau ya pesertanya masuk ke GOR atau kayak gimana, terlalu masuk apalagi di hari libur, emang mau ya. Saya tujuannya waktu pendapat I.O. dari Arisma kemarin, mereka konsep selling acaranya tuh bagus banget menurut saya dengan bisa menjual acaranya seperti ya karya kalian yang harus ditonjolin, setelah itu mungkin ada guest star atau mungkin ada beberapa pertunjukan yang mau ditunjukin dari beberapa konsentrasi di kampus kalian gitu. Jadi sellingnya mereka bagus. Kemudian setelah menimbang itu, oh iya ya ternyata kampus ini juga bisa loh diambil manfaatnya di GOR itu tadi selain di public space. Seperti itu sih. Untuk dua poin itu yang saya sedang perhatikan sekali untuk di tata busana, di modeling sama di venue. Tapi untuk masalah teknis segala macamnya saya juga masih belajar. Jadi kemarin juga banyak belajar dari IU sebelumnya. Ternyata yang angkatan saya sendiri tata busana belum dapat mata kuliah IO. Sekarang baru belajar saat ini. Jadi mungkin bisa untuk kedepannya, jika kedepannya nggak usah pakai IO aja sendiri, karena mungkin adik tingkatnya udah dapat ini mata kuliah IO. Jadi sangat disayangkan sih kenapa angkatan kita masih belum ada yang dapat mata kuliah IO. Ternyata saya nyesel
oh ternyata baru bisa belajar sekarang, itu pun dari orang lain, itu pun dari uh, info dari orang lain seperti itu. Tapi gak apa-apa. Jadi kalau dari saya itu aja sih 2 poin itu yang mesti diperhatiin banget untuk modeling sama venue. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Serena. Mungkin dapat info dari kakak kelas Mbak Serena tentang sumbangan iurannya, kakak kelasnya berapa Mbak Serena? Mungkin diberitahu atau selain model tadi yang bilang 700. Hah? Untuk yang Tata Busana 2017 untuk iuran per mahasiswanya hanya 900.000. Kemarin di buku kan ada Hani berapanya itu kan ada ya. Dilapor. Oke. Dilapor. Iya. Jadi kalau untuk Tata Busana Ibu itu iuran per mahasiswanya 910.000. Pengeluaran mereka secara total di bawah nominal kita yang 126 itu. Baik, makasih Mbak Serina. Untuk perwakilan dari Busana, kemudian dari Buka silahkan. Buka silahkan. Fahmi itu mungkin. Ada Bukanya masuk. Halo Boga. Serina dulu itu kita sudah pakai IO adik kelas pernah kok. Saya waktu di Grand City. Iya Ibu, berarti tahun ini bisa ya Ibu, IO-nya pakai adik kelas aja. Dulu pernah kita itu. Anak Boga Busana. Halo Boga. Ayo mana Boga? Budiana anaknya ini Budiana kok hilang? Ada Budiana kok di sini. Saudara mahasiswa, ini adalah gelar cipta karya kegiatan Anda. Kita ini lagi benar-benar mencoba membantu Anda di dalam kegiatan ini. Bukan malah kebalik. Kita berusaha mencoba turun tangan langsung. Meminimalis katanya Mbak Serena dan Mbak Anu tadi. Anggarannya Mbak Hani. Pada tidur semua kali ya, udah. Siapa Serena Boga ini Mbak? Untuk koordinator dari Boga, mohon maaf Pak. Aldi kan nggak masuk. Iya, Aldi sendiri. Terus yang ikut ini siapa? Mana Fahmi sudah hilang. Sebentar saya. Ini ada Kak Enggras dari Tata Boga. Enggras ini, Enggras Hati aja ini. Kemana dia? Ngapain ini? Hanya ikut doang. Mohon maaf Bapak, tadi suaranya hilang, nggak kedengeran. Oh, alah. Bisa masuk lagi nih Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Ya oke, boleh silakan kalau cerita. Sinyalnya nggak bagus. Silakan. Iya Pak, kalau dari Boga sebenarnya saya kan bukan koordinator ya Pak ya, jadi saya nggak apa-apa, pengalaman aja ya. Kalau dari kakak tingkat dulu itu kurang lebih satu jutaan lebih. Saya kurang paham Pak, karena yang paham itu Aldi Pak, dan Aldi nggak ada di sini. Maksud saya, Anda nggak ke kakak kelasnya gitu loh. Nggak pernah tanya? Saya nggak pernah tanya Pak. Oke, ya udah. Ceritain aja, iya. Oke, terus yang tentang kegiatannya gimana? Kamu ngikutin nggak kemarin presentasinya EO? Saya kemarin ngikutin Pak. Oke, gimana Solan? Boleh memberikan saran ini?
Kalau saran kalau dari anak Boga pinginnya kan ada EO dikarenakan ini pertama kalinya Boga kan kolaborasi sama busana dan rias. Jadi kita juga kurang paham harus bagaimana alurnya dan harus dibimbing juga untuk kemana-mananya itu. Dan berbeda juga kan sama tahun-tahun yang kemarin. Kalau Boga sekedar untuk